Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Kita ingin melanjutkan bahasan kita pada kitab Aslu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di mana kita tahu bahwa kitab Aslu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diterbitkan pada saat pasca wafatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani, yaitu di tahun 2006, di mana beliau sebelumnya telah menulis sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat beliau masih hidup, beliau telah menuliskan kitab sifat itu boleh dibilang artinya adalah tata cara, keadaan serba-serbi yang menerangkan tentang salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu kitab. Kemudian beliau tidak pernah berhenti melengkapi kitab itu. Terus dilengkapi sampai lengkap banget. Maka lahirlah kitab yang kemudian diberi judul Aslu, yang maknanya kurang lebih rujukan. Jadi pokok, artinya yang dibaca oleh orang yang sudah bertebaran lebih dahulu itu hendaknya merujuk ke sini, ke kitab ini. Nah, kitab Aslu Sifatis Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 3 jilid. Jadi kitab ini adalah jilid yang pertama. Semuanya ada 3 jilid. Sehingga lengkap betul bicara soal salatnya Nabi Muhammad SAW itu. Nah, di mana manfaat kita merujuk kepada kitab ini membahas tentang salat, kita akan mendapatkan pelajaran yang betul-betul mendetail, betul-betul mendalam tentang salatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang as-salatu tujahal qabri. Salat mengarah ke kuburan. Salat mengarah ke kuburan. Kita tahu bahwa orang melakukan salat itu tentunya harus dengan niat.
seseorang sholat menghadap ke Ka'bah, atau seseorang berada di kejauhan sholat mengarah ke Al-Masjidil Haram, orang lebih jauh lagi sholat mengarah ke Mekah. Jadi ada satu titik di arah. Apakah itu artinya Ka'bah atau Al-Masjidil Haram itu sedang diibadahi, sedang disembah? Tentunya tidak. Karena niat orang yang sedang sholat itu beribadah kepada Allah. Nah, apa yang membedakannya? Allah yang memerintahkan untuk kita menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Mekah. Sebelumnya Rasulullah SAW itu sebelum diperintahkan untuk salat menghadap ke Ka'bah, beliau diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi artinya Ka'bah, Mekah, Baitul Maqdis itu bukan sesuatu yang disembah, tapi itu adalah arah atau kiblat yang harus dipenuhi saat seseorang melakukan salat. Nah, kemudian kita pindah sekarang. Setelah kita bisa membedakan salat, yakni seseorang menghadap ke Ka'bah, dan salat seseorang yakni menghadap ke lainnya, maka kita bilang di saat seseorang itu salat menghadap ke arah yang lain, maka itu salah. Kenapa? Tidak sesuai dengan petunjuk. Nah, kemudian bagaimana dengan seseorang salat jenazah? Salat jenazah seolah-olah dia sedang yakni beribadah kepada jenazah. Jawabnya tidak. Karena ini adalah petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya tentang tata cara sholat jenazah. Menghadapnya ke Ka'bah, meletakkan jenazah itu antara seseorang, antara orang yang sholat dengan Ka'bah atau dengan kiblat, maka orang itu ada di hadapannya. Nah, pada saat seseorang datang terlambat, jenazah sudah dikuburkan, bolehkah seseorang sholat di kuburan? Jawabnya boleh. Kenapa? Karena ada petunjuk dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW suatu saat kehilangan seorang perempuan yang biasa menyapu di masjid. Maka Rasulullah bertanya, mana fulanah yang biasa menyapu di masjid ini? Kata mereka, meninggal dunia. Di mana kuburannya? Tunjukkan aku kepadanya. Maka para sahabat pun mengantarkan beliau ke kuburan penyapu kotoran di masjid. Sampailah Rasulullah SAW di kuburan perempuan itu, dan beliau pun sholat jenazah. Sholat jenazah menghadap ke arah kuburan. Nah, ini contoh, ini dalil bahwa menyolati jenazah yang ada di kuburan itu dibenarkan. Karena ini dalilnya, ini petunjuknya. Dan niat kita pun bukan sedang ingin berbuat syirik, menyembah sesuatu selain Allah. Nah,
Dari sini adanya petunjuk dan adanya niat, ini dua hal yang mengarahkan kita kepada kebenaran. Di mana sekedar niat saja tidak cukup. Harus ada niat dan ada petunjuk. Nah, bagaimana sholat menghadap kuburan bukan dalam rangka sholat jenazah? Nah, ini yang kita mau bahas. Di mana yang kita ingin bahas itu, seseorang bukan sedang sholat jenazah di kuburan ini, tapi dia sholatnya itu menghadap ke arah kuburan. Nah, maka kita perhatikan hadis utama yang menjadi ikon pada bab ini, pada pembahasan ini adalah hadis yang sahih di mana hadis ini adalah hadis yang akan dibahas secara panjang lebar, yang akan mengarahkan kita kepada petunjuk bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan selain mereka berdua dari para sahabat yang cukup banyak, di antaranya Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Zaid bin Thabit, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan Usamah ibn Zaid. Itu nama-nama para sahabat yang meriwayatkan hadis yang menjadi ikon pembahasan kita. Pada hadis ini Rasulullah SAW bersabda, La tajlisu alal kubur wala tusallu ilaiha. La tajlisu, janganlah kalian duduk alal kubur, di atas kuburan. Jadi Rasulullah melarang orang duduk-duduk di atas kuburan. Wala tusallu ilaiha, dan jangan sholat mengarah menghadap kepada kuburan. Jadi hadis ini terang dan jelas melarang kita untuk duduk di atas kuburan dan sholat menghadap ke arah kuburan. Kecuali tadi yang sudah kita bahas, seseorang ingin apa tadi? Sholat jenazah karena dia terlambat. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa jumhurul ulama berpegangan kepada hadis ini untuk dimaknai adanya larangan. Hadis ini memiliki makna larangan, bahwa sholat menghadap kepada kubur itu adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang terlarang. Kemudian kita dapati ada ulama, kalau tadi itu diantara yang menyebutkan kalau
ini adalah pendapatnya jumhurul ulama, itu didapati dari As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam dan Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Nah, sedangkan Al-Imam Nawawi mengatakan dalam kitab beliau Al-Majmu' bahwa katanya jumhurul ulama itu memaknai hadis ini karahah, makruh. Jadi tidak sampai larangan itu ke kelas haram, tapi ke kelas makruh. Maka hal ini pun dikoreksi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau katakan wal haqqu innahu haram. Yang benar bahwa duduk di atas kuburan dan salat mengarah ke kuburan itu hukumnya haram. Dalilnya apa? Lima dzakarna min anna aslan nahyi at-tahrim. Dalilnya adalah bahwa pada asalnya setiap larangan itu mengarah ke haram. Walam yarid syai'un yukhrijuhu minhu ilal karahah. Tidak didapati sesuatu yang bisa memalingkan haram kepada makruh. Contoh sesuatu yang memalingkan dari haram kepada makruh. Contohnya apa? Rasulullah SAW dulunya misalnya melarang sesuatu. Kemudian berikutnya membolehkan. Nah, ini ada sesuatu yang memalingkan. Yang tadinya haram total, karena Rasulullah SAW berikutnya membolehkan. Bisa jadi mubah, bisa jadi makruh. Sesuatu yang tadinya haram itu. Nah, sehingga kita mengerti, oh ini yang memalingkannya adalah adanya perintah berikutnya. Adanya ucapan dari Rasulullah SAW yang tadinya melarang kemudian membolehkan. Kemudian bal jaa ma yu'akkiduh. Bahkan kata Al-Albani ada banyak yang meyakinkan kita bahwa larangan itu tetap ada pada posisinya, yaitu haram. Nah, di sini beliau sebutkan ada dua, yakni bukti yang membuktikan bahwa yakni kita salat mengarah ke arah kuburan itu hukumnya haram. Itu minimal ada dua pembuktian di sini. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayatnya adalah Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqu thiyabahu fatakhlusu ila jildihi
khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Adalah seseorang di antara kalian duduk di atas bara api sehingga robeklah pakaiannya dan menembus ke arah kulitnya. Bara api tadi membakar pakaiannya sehingga berlobang, kemudian mengenai kulitnya, tubuhnya. Itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Jadi kita lihat apakah artinya makruh. Rasulullah SAW sampai memberikan gambaran bahwa sesuatu yang berbahaya saja, yaitu duduk di atas bara api, membakar pakaian, dan menusuk tubuh, membakar tubuh, itu lebih ringan daripada duduk di atas kuburan. Nah, kemudian riwayat yang kedua adalah riwayat dari sahabat yang bernama Uqbah ibnu Amir. Uqbah ibnu Amir. Marfu' artinya terbukti bahwa yang berbicara adalah Rasulullah SAW. Bukan mauquf, lawannya marfu' adalah mauquf, artinya ucapan sahabat atau perbuatan sahabat sampai kepada sahabat saja, bukan ucapannya Rasulullah, bukan perbuatannya Rasulullah, itu mauquf. Tapi ini tidak, ini benar-benar dari Rasulullah SAW. Nah, riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, la an amshiya ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li birijli ahabbu ilayya min an amshiya ala qabri muslimin wa ma ubali awsatal quburi qadaitu hajati aw wasatas suqi. Adalah aku berjalan di atas bara api atau di atas pedang, atau aku tersandung sandalku dan kakiku, lebih aku sukai daripada aku ini berjalan di atas kuburan seorang muslim, kuburan seorang muslim. Aku tidak peduli apakah aku berjalan benar-benar di tengah-tengah kuburan itu atau berada di sampingnya. Jadi kita lihat di sini pada riwayat yang kedua ini, Rasulullah SAW sedang memberikan pengertian dengan cara yang lain. Kalau tadi berbicara tentang seseorang duduk di atas kuburan, kemudian beliau umpamakan bahwa duduk di atas bara api
yang melobangi pakaian sampai menembus kepada kulit itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Itu riwayat yang pertama yang meyakinkan kita dengan begitu berarti haram, karena di mana keadaan yang berbahaya dan buruk ini lebih baik di mata Rasulullah daripada seseorang duduk di atas kuburan. Kemudian riwayat yang kedua mengatakan berjalan, kalau tadi duduk, berjalan di atas bara api atau berjalan di atas pedang, atau seseorang itu tersandung jatuh karena keserimpet sandalnya, itu lebih baik daripada jalan di atas kuburan, entah menginjak tengah kuburan itu atau menginjak sampingnya, pinggirannya. Nah, jadi inilah dua riwayat yang menguatkan bahwa hadis yang menjadi ikon bab ini arahnya kepada haram, bukan kepada makruh. Waqad aghraba ba'dul a'immati fa awwalal julusa 'alal qabri bil julusi li gha'itin aw baulin. Sebahagian para ulama menerangkan dengan cara yang aneh dengan mentakwil maksud dari duduk di atas kuburan itu adalah duduk dalam rangka buang air besar atau buang air kecil. Nah, sehingga Al-Albani mengomentari keterangan yang aneh ini dengan mengatakan wa huwa ta'wilun dha'ifun aw batilun. Takwil, tafsir, keterangan yang seperti ini lemah dan batal, tidak mengarah kepada kebenaran. Sehingga An-Nawawi menyebutkan, katanya, batalnya takwil ini diterangkan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla jilid 5 halaman 136, menjelaskan tentang batalnya atau lemahnya takwil ini dari beberapa arah. Kemudian itu keterangan yang lemah. Maka kita melihat kepada apa perkataannya Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Jadi ada kitab yang sangat fenomenal, sangat terkenal, ditulis oleh Al-Imam Syafi'i, yaitu kitab Al-Um. Ini kitab yang sangat penting sekali, terutama bagi orang yang ingin mempelajari mazhab Syafi'i. Di mana Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um halaman 246 beliau berkata, wa akrahu wat'al qabri wal julusa wal ittika'a alaihi. Aku membenci menginjak kuburan
duduk dan bersandar di atasnya. Illa alla yajidar rajulus sabila ila qabri mayyitihi illa bi ayyata'ahu, kecuali seseorang yang tidak mendapatkan jalan menuju ke kuburan yang jadi tujuannya kecuali dengan cara menginjak kuburan itu. Jadi kita bayangkan pada saat kita menggali kuburan sudah padat, pekuburan itu sudah padat. Maka pada saat kita menguburkan jenazah, maka sulit sekali kita untuk mencari tempat berdiri yang tidak menginjak tengah kuburan atau pinggir kuburan. Orang ada banyak, semua ingin mengikuti penguburan jenazah, tapi mau atau tidak mau, karena mereka jumlahnya banyak, maka mesti menginjak kuburan. Nah, itu posisi yang lain. Itu oleh Al-Imam Syafi'i dianggap pengecualian. Fadzalika daruratun fa'arju hina idzin ayyasa'ahu insyaallah. Kata Al-Imam Syafi'i, kondisi di mana seseorang tidak punya pilihan adalah kondisi darurat. Maka aku berharap pada saat yang demikian seseorang akan mendapatkan keleluasaan dalam hal ini. Akan dapat keleluasaan dalam hal ini. Kenapa? Karena ini adalah kesulitan. Jadi kita tahu bahwa ada situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan suatu larangan itu tidak bertahan di dalam larangan karena pengecualian. Seperti contoh yang biasa diungkap oleh para ulama adalah seseorang sholat di Al-Masjidil Haram. Ibu-ibu ingin sholat di tempat perempuan misalnya, iya atau tidak? Nah, kemudian begitu masuk, kok komat, maju terus, tempat perempuan masih jauh, sulit, tidak mungkin. Maka mau atau tidak mau sholat di tempat dia berdiri, iya atau tidak? Akhirnya di tengah-tengah laki-laki, iya atau tidak? Bisa jadi terjadi sebaliknya. Ada seorang lelaki ingin sholat di tempatnya laki-laki di Masjidil Haram, tapi di tengah perjalanan komat. Maka mau atau tidak mau dia harus pilih tempat untuk sholat. Sementara di sana sini perempuan. Nah, terus gimana? Nah, ini situasi yang begitu, situasi yang tidak mudah. Maka yang demikian ini oleh para ulama disebut dengan darurah, keadaan darurat. Tadi contohnya adalah berada di kuburan, sementara kita ingin menguburkan jenazah atau melakukan sesuatu yang penting lainnya, mengarah ke kuburan kita. Tapi mau atau tidak mau harus melewati kuburan-kuburan yang sudah ada di sana. Ya. Qultu, Al-Albani berkata, in kana al-qasdu minal wusuli ila qabril mayyit li ajli ziyarati faqat
falaisa dzalika bidaruratin yustahallu biha ma taqaddama minal wa'idis syadid. Jika yang dimaksudkan menuju kepada suatu kuburan semata-mata karena ziarah, ingin mengunjungi suatu kuburan, maka hal ini tidak bisa dibilang darurat, kata Albani. Karena alasannya sekedar ziarah. Daripada kita harus berbuat sesuatu yang haram, lebih baik kita mendoakannya dari tempat kita berdiri, ya atau tidak? Ya kan? Daripada kita buru-buru mengatakan, oh saya boleh nih menginjak-injak kuburan, saya boleh nih berdiri di atas kuburan, hanya sekedar ingin berdoa misalnya, mendoakan jenazah yang ada di kuburan. Nah, memangnya berdoa harus ada persis di depan kuburan? Tidak. Jadi jangan menginjak-injak kuburan, jangan duduk di atas kuburan. Berbuatlah sesuatu yang maksimal, yang bisa diusahakan. Jangan sampai melanggar sesuatu yang haram. Li'anna ziyarata tatahaqqaqu min ba'id. Karena berkunjung itu bisa terrealisasikan dari jauh. Ibu-ibu, berdoa dari rumah pun boleh. Atau ternyata masuk ke kuburan, misalnya di jalanan kecil, di dalam kuburan itu ada jalanan yang aman, yang terbuat dari floor, dari semen, dari beton, tidak harus menginjak kuburan. Lah kenapa tidak dari situ saja kita berdoa? Kan bisa. Kenapa kok harus kita menginjak-injak kuburan? Kecuali ada kepentingan, contohnya menguburkan jenazah di pekuburan yang sudah padat, sudah penuh. Walaysa min syartihal wusulu ilal qabri nafsihi, sehingga tidak bersyarat orang ziarah itu harus nyampe di depan kuburan. Walidzalika qala Abu Hanifah rahimahullah. Oleh karena itu berkatalah Abu Hanifah rahimahullah, la yuta'ul qabru illa li daruratin wa yuzaru min ba'id wa la yaq'udu wa in fa'ala yukrahu. Janganlah kuburan diinjak kecuali karena keadaan darurat. Kuburan itu diziarahi dari kejauhan. Janganlah duduk. Kalau seseorang melakukannya duduk di kuburan, yukrahu, hukumnya makruh. Ini menurut siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Tadi yang sebelumnya kita membahas ungkapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab apa tadi ya? Al-Um. Al-Um, apa sih artinya Al-Um? Al-Um itu artinya ibu. Ibu, Jadi bukunya Al-Imam Asy-Syafi'i judulnya gampang dihafalkan, yaitu Al-Um. Kemudian
Begitu pula dalam kitab-kitab lainnya. Maka perkataan dari Al-Imam Abu Hanifah itu diartikan oleh Al-Albani yukrahu adalah makruh. Beliau katakan annahu karahatu tahrim. Makruhnya makruh tahrim. Jadi makruh itu ada dua. Dalam definisi para ulama yang membahas fikih dan usul fikih, maka makruh itu ada dua macam. Karahatu tahrim dan karahatu tanzih. Karahatu tahrim dan karahatu tanzih. Karahatu tahrim itu artinya makruh yang hukumnya haram. Sedangkan karahatu tanzih itu makruh yang menuju kepada kalau meninggalkannya lebih baik, menjauhinya lebih baik. Nah, kita melihat kata karohah atau makruh itu artinya apa? Apa artinya karohah atau makruh? Benci. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci. Artinya sesuatu yang dibenci itu dalam ilmu fikih dan ilmu usul fikih itu para ulama ada dua macam kata mereka. Ada yang makruh mengarah ke haram, yaitu tadi disebutnya karahatu tahrim. Ada karohah yang menuju ke menjauhinya lebih baik, yaitu karohatu apa tadi yang kedua? Tanzih. Tanzih itu artinya menjauhi. Tahrim itu artinya larangan, haram. Sedangkan tanzih itu menjauhi, yakni menjauhinya lebih baik daripada melakukannya. Kemudian kenapa Al-Albani memahami omongan dari Abu Hanifah yang mengatakan makruh tadi dengan artian karahatu tahrim, makruhnya makruh haram artinya. Li'annahal muradu indal itlaq. Karena makruh itu kalau dilepas itu arahnya ke haram, kecuali kalau diikat. Makruh itu diikat misalnya dengan kata-kata sebelumnya, ini tidak haram tapi makruh. Nah, berarti kan tidak sama antara haram dengan makruh. Yang dimaksud dengan makruh di sini tidak haram, yaitu sesuatu yang tanzih. Kenapa? Ini diterangkan adanya kata-kata ini tidak haram tapi makruh. Nah, itu langsung terpahami. Tapi di saat dilepas ini hukumnya makruh, itu pada umumnya makruh di situ artinya haram, karahatu tahrim, bukan karahatu tanzih. Wa huwal muwafiqu lima sabaqa minal ahadits. Karena pemaknaan yang demikian inilah yang sesuai dengan hadis-hadis yang kita telah bahas tadi. Kemudian berikutnya dari hadis yang ada pada ikon bab ini, di saat dikatakan wala tusallu ilaiha,
jangan kalian sholat menuju kepada kuburan. Kata Al-Albani di sini, mustaqbilina ilaiha, yakni menjadikannya jadi kiblat, yakni mengarah kepadanya. Lima fihi minat ta'zimil baligh, haramnya orang sholat menghadap ke kuburan itu karena di sana ada kandungan makna mengagungkan kuburan. Iya atau tidak? Di saat seseorang itu sholat menghadap ke suatu kuburan, berarti kuburan itu sedang dia agungkan. Li'annahu min martabatil ma'bud, karena posisinya adalah posisi sesuatu yang sedang diibadahi, sedang disembah. Fajam'un bainan nahyi 'anil istighfafi bit ta'zimi wat ta'zimil baligh, maka posisi seseorang sedang sholat di depan kuburan itu telah mengumpulkan dua keadaan, di mana diawali dengan adanya larangan kita mengagung-agungkan kuburan. Kemudian mengagung-agungkan orang yang ada di dalam kuburan dengan cara yang berlebihan, sampai-sampai kita sholat pun menghadap kepadanya. Nah, ini adalah sesuatu yang merupakan catatan kita. Kenapa kok sholat menghadap ke kuburan itu suatu masalah besar? Jadi kita bayangkan di sini Syekh Al-Albani sedang menerangkan. Beliau katakan seseorang sholat menghadap ke arah kuburan itu padanya ada dua pengagungan. Yang pertama, mengagungkan kuburan itu dengan cara menghadap kepadanya, sehingga kuburannya diagung-agungkan, dijadikan seolah-olah seperti kiblat, seolah-olah sebagai tujuan dari sholat. Kemudian makna yang kedua dari pengagungan adalah mengagungkan secara berlebihan orang yang ada di dalam kuburan itu, di mana kita tuju kuburan itu dan kita sholat menghadap kepadanya. Kemudian kita dapati Al-Imam Al-Munawi menerangkan dalam masalah ini, fa inna dzalika makruhun fa in qasada insanun at-tabarruka bis-salati fi tilkal buq'ati faqad ibtada'a fid dini ma lam ya'zam bihillah wal muradu karahatat tanzih. Kata Al-Imam Al-Munawi, salat di depan kuburan itu hukumnya makruh. Maka jika seseorang mengharapkan barokah
dengan sholatnya di tempat itu, di tempat yang ada padanya kuburan, maka dia telah berbuat bid'ah di dalam hal agama yang tidak diizinkan oleh Allah, tidak direstui oleh Allah. Wal muradu karahatat tanzih, yang dimaksud di sini karahahnya, makruhnya adalah makruh apa? Tanzih. Apa artinya tanzih? Menjauhi. Artinya menjauhinya lebih baik daripada melakukannya. Belum sampai kepada karahatu, apa satunya ya? Karahatu tahrim, makruh yang arahnya kepada haram. Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi, kadza qala ashabuna, seperti itulah yang dikatakan oleh para guru-guru kami. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan yang berpendapat seperti Al-Imam Al-Munawi itu adalah sesuatu yang banyak di kalangan mazhab Syafi'i. Yani menyampaikannya sampai kepada derajat apa? Salat di depan kuburan makruh. Makruhnya makruh apa? Makruh apa? Tanzih. Makruhnya makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Walau qila bitahrimihi la zahiruhu lam yub'ad wa yu'khadhu minal hadithin nahyu 'anis salati fil maqbarati fahiya makruhatun karahata tahrim. Sehingga kata Imam An-Nawawi, kalau omongan dari Al-Imam Al-Munawi tadi dimaknai sebagai karahatu tahrim, maka yakni apa yang kita dapati, yang terkesan pada apa yang kita dapati itu yakni sesuatu yang bisa jadi kemungkinan, karena hadis itu sedang berbicara tentang larangan sholat di kuburan. Nah, bisa mengarah kepada karahatu tahrim, makruhnya bisa sampai kepada haram. Kemudian di dalam kitab dibahas, wa akrahu ayyubna 'alal qabri masjidun wa ayyusawwa aw yusalla alaihi wa huwa ghairu musawwa aw yusalli ilaihi. Wa akrahu, yani di dalam kitab tentunya Al-Imam Syafi'i yang sedang berbicara karena ini kitab beliau. Katanya wa akrahu, aku membenci, ayyubna 'alal qabri masjidun, dibangunnya masjid di atas kuburan, au yusalla alaih wa huwa ghairu musawwa, atau sholat di atas kuburan yang tidak diratakan. Jadi kuburan itu ada yang ditinggikan, ada yang diratakan, sehingga yakni kuburan itu sekedar hanya
sedikit menonjol, diberi tanda batu. Nah, au yusalla alaihi, au yusalla ilaih, begitu pula orang sholat menghadap kepadanya. Jadi di sini Al-Imam Syafi'i terkesan dari ucapannya beliau membenci membangun bangunan di atas kuburan, kemudian sholat di atas kuburan, kemudian yakni menjadikan kuburan ada di hadapannya. Berikutnya, wa in shalla ilaihi ajza'ahu wa qad asa'a, kalau seseorang sholat menghadap ke kuburan, maka sholatnya itu benar, memenuhi sholatnya, tapi dengan itu dia sedang berbuat buruk. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i memahami kalau ada orang sholat menghadap ke kuburan, maka sholatnya benar, memenuhi kewajiban, tapi orangnya sedang berbuat buruk. Jadi mengumpulkan dua keadaan. Salatnya yakni dihukumi memenuhi, tapi karena menghadap ke kuburan dia sedang berbuat buruk. Akhbarana Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Al-Imam Malik meriwayatkan, katanya Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para ulama dan pendeta mereka mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Jadi di sini Al-Imam Malik menyebutkan hadis ini, dan hadis ini dinilai oleh Al-Albani sebagai hadis yang sahih. Hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik ini adalah hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW melaknati orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Kemudian qala, masih dari Al-Imam Malik, wa akrahu hadza lis-sunnati wal athar. Aku membenci hal yang demikian karena adanya sunnah dan riwayat-riwayat yang melarangnya. Wa annahu kariha wallahu ta'ala a'lam ayyu'azzima ahadun minal muslimin, yakni yattakhidhu qabrahu masjidan walam tu'man fi dhalikal fitnatu wadh-dhalalu ala man ya'ti ba'du. Intaha.
Jadi Al-Imam Malik mengatakan bahwa beliau itu membenci seseorang di kalangan muslimin yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan seseorang tidak akan terlepas dari fitnah dan kesesatan di saat dia itu menjadikan kuburan menjadi bangunan. Yani artinya apa? Artinya di saat seseorang itu menjadikan kuburan jadi bangunan, oh ini ada kuburan Nabi, maka dibikin masjid. Oh itu ada kuburan wali, dibikin masjid. Maka akibatnya apa? Karena dibikin masjid, orang akan sholat di situ. Malah jadi orang melakukan sholat padanya. Kalau dibiarkan itu hanya sekedar kuburan, tidak ada bangunan padanya, maka dia hanya kuburan. Tapi kalau sudah dibangun masjid, berarti seolah-olah memberi kesempatan orang untuk sholat, kan begitu. Jadi ini malah memfasilitasi orang, membuka ruang bagi orang untuk sholat di kuburan dengan cara membangun bangunan di atas kuburan. Kemudian Al-Imam Malik tadi yakni berkata seperti itu melengkapi yang sebelumnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, kemudian ini Al-Imam Malik. Jadi kita lihat yakni semua mereka itu mengatakan bahwa ini adalah sebuah perbuatan yang dibenci. Nah, berikutnya hadis yang tadi disebut oleh Al-Imam Malik, kata Al-Albani, hadis yang tadi disebut oleh Al-Imam Malik, di mana dikatakan qatalallahu al-yahuda wan nasara, semoga Allah perangi orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nah, hadis ini kata Syekh Al-Albani adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari siapakah hadis ini di antara para sahabat? Dari Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Zaid ibn Thabit, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan Usamah ibn Zaid. Kemudian kita memperhatikan hadis yang menjadi ikon bab kita
ikon bab kita tadi, bahasa hadisnya la tajlisu alal kubur, jangan kalian duduk di atas kuburan, wala tusallu ilaiha, dan jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Nah, kemudian hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, di antaranya Aisyah, Jundub ibnu Abdullah al-Bujali, Abdullah ibnu Mas'ud, Abi Sa'id al-Khudri, dan seorang tabi'i bernama Atha ibnu Yasar, dan seterusnya. Dari sini Syekh Al-Albani menerangkan bahwa pembiaran hadis ini tidak dilaksanakan dan tidak diarahkan kepada haram, itu bisa mengakibatkan banyak fitnah, banyak masalah, pelanggaran terhadap syariah. Nah, sehingga seorang ulama yang terkenal, Ibnu Hajar al-Haythami, di dalam kitab beliau Az-Zawajiru an Iqtirafil Kabair, di dalam buku ini beliau menerangkan, qala ba'dul Hanabilah qasdur rajuli salata 'indal qabri mutabarrikan biha ainul muhaddati lillahi wa li rasulihi wabtida'u dinin lam ya'zam bihillah linnahyi anha thumma ijma'an. Kata Al-Imam Ibnu Haytham, Ibnu Hajar Al-Haythami itu mengingatkan sebahagian dari para ulama Hambali menerangkan bahwa seseorang yang salat menghadap kepada kuburan dengan harapan dapat barokah, maka itu adalah sikap bermusuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan itu adalah bid'ah yang dilarang oleh Allah. Karena yang demikian ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah dan ijma'nya para ulama bahwa hal ini adalah larangan. Kemudian kita ingin masuk kepada sebuah masalah. Apa masalahnya? Kalau ada orang berkata, saat mereka itu sholat di kuburan, kemudian ditegur, ini adalah terlarang. Kenapa engkau sholat di sini?
Mereka pun menjawab, qalu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Wa niyatuna thayyibah, niatan kami ini baik. Yani kami ingin salat, bukan ingin menyembah kuburan. Wa aqaiduna salimah, keyakinan kami bersih. Tidak ada keinginan untuk menyembah selain Allah. Tidak ada syirik pada kami saat kami salat di sini. Nah, maka apa yang terjadi diterangkan oleh Al-Albani, wala in sadaqu fi dzalika fama huwa bimunjihim minal mu'akhadhati an 'inda syari'il hakim li'annahu innama buniyal ahkamu 'ala dhahir wallahu yatawallas sarair. Kalaupun mereka itu benar bahwa niat kami baik, kami tidak sedang berbuat syirik dengan menyembah siapapun. Kata Al-Albani, omongan seperti ini kalau memang benar, maka omongan ini tetap salah. Tetap salah. Kenapa? Karena hukum Islam itu menghukumi apa yang terlihat, bukan apa yang ada pada niat. Hukum Islam itu mengarah kepada perbuatan yang terlihat, bukan niat yang ada di dalam jiwa. Nah, sedangkan apa yang diniatkan di dalam jiwa itu sesuatu yang merupakan rahasia antara seseorang dengan Allah, tidak terlihat. Nah, contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari adanya orang yang berkata Masya Allahu wa syi'ta ya Rasulullah. Ini adalah apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun memarahi orang itu dan berkata, Ja'altani lillahi niddan, engkau telah menjadikan aku pesaing Allah. Qul, hendaknya engkau katakan, Masya Allahu wahdahu. Maka cukuplah engkau mengatakan, ini adalah apa yang Allah kehendaki semata-mata. Jangan menyebutkan setelahnya dan apa yang engkau kehendaki. Jadi ada seseorang memuji Rasulullah SAW. Memuji Rasulullah SAW dengan mengucapkan, ini kejadian yang baik ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu. Niatnya baik atau jelek? Apa itu niat baiknya? Ingin memuji Rasulullah. Apakah orang ini sedang berbuat syirik? Sedang berbuat syirik? Kalau tidak berbuat syirik, maka Rasulullah tidak menegur.
Kata Rasulullah SAW, engkau itu telah menyamakan aku dengan Allah. Di saat seseorang mengatakan ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi kebaikan ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendaknya Rasulullah. Berarti sedang berbuat baik atau berbuat buruk? Kenapa baik? Memuji. Iya. Baik atau buruk ibu-ibu? Ini syirik. Menyamakan antara Allah dengan Rasulullah. Iya atau tidak? Yani kehendaknya Allah disamakan dengan kehendaknya Rasulullah. Kehendaknya Rasulullah disamakan dengan kehendaknya Allah. Iya atau tidak? Itu dilarang oleh Rasulullah. Sehingga orang itu disuruh mengatakan bahwa cukuplah engkau berkata, qul, katakan, masya Allah wahdah. Ini adalah kehendak Allah semata-mata. Jangan libatkan kehendak selain Allah. Nah, dari sini ibu-ibu, orang ini sedang niat baik apa sedang niat buruk? Niat baik. Niatnya baik. Ingin memuji Rasulullah. Tapi tetap disalahkan oleh Rasulullah. Karena niat yang baik itu adanya di dalam jiwa. Ya atau tidak? Yang terlihat apa? Ya ini ungkapan. Kata-kata yang kita dengar ini salah. Niatmu boleh baik, tapi ucapanmu salah. Ya atau tidak? Kita tidak berurusan dengan niat. Kita berurusan dengan yang terlihat, yang terdengar. Ya atau tidak? Nah, sehingga kata Al-Albani, bagaimana kita mendapati muslimin yang bersandar kepada niat yang baik, namun akibatnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang kelewat-lewat, yang tampilannya itu menampilkan syirik dan kesesatan, tapi niatnya baik. Sehingga saat mereka ditegur, mereka mengatakan niat kami baik, kami tidak sedang menyembah selain Allah. Tapi tampilan yang mereka tampilkan, perbuatan yang mereka lakukan justru sedang menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perbuatan-perbuatan muslimin. Ya atau tidak? Jadi di saat ada orang berombong-rombong pergi ke kuburan para wali, niatnya baik atau buruk? Niatnya baik atau buruk? Baik. Tapi apa yang sedang terjadi pada saat mereka berada di hadapan kuburan para wali? Ternyata mereka berdoa. Mereka berdoa. Nah, baik atau buruk? Berdoa baik atau buruk? Baik. Nah, kemudian dengarkan doanya. Diarahkan kemana doa itu? Diarahkan kemana doa itu? Kepada wali. Harapannya wali ini akan menyampaikannya kepada Allah. Nah, ini yang terdengar, ini yang nampak, ya atau tidak? Padahal, di saat orang itu
langsung berdoa kepada Allah kan bisa. Kenapa harus belok dulu kepada wali, kemudian baru kepada Allah? Minta agar wali berdoa kepada Allah untuk dia. Nah, di sini ada masalah. Ada masalah. Bahwa tidak semua niat yang baik itu berakhir dengan kebaikan. Karena kita ini berurusan dengan apa yang nampak, terlihat dan terdengar, bukan kepada apa yang diniatkan. Ya atau tidak? Nah, kemudian kita dapati sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Muslim dan Ahmad, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La tusallu ilal quburi wa la tajlisu 'alaiha." Jangan kalian salat menghadap kepada kuburan dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Ternyata hadis-hadis yang seperti ini banyak penguatnya di antara riwayat-riwayat. Di antara riwayat itu ada dari Al-Maqdisi, jalannya dari At-Tabarani, dari Abdullah ibnu Kisan, dari Ikrimah. Lafadznya, la tusallu ila qabrin wa la tusallu ala qabrin. Jangan kalian salat ke arah kuburan dan jangan salat di atas kuburan. Al-Maqdisi berkata, wa Abdullah ibnu Kisan qala fihi al-Bukhari munkarul hadis. Abdullah ibnu Kisan itu dinilai oleh Al-Bukhari sebagai orang yang mungkar, artinya sulit diterima hadisnya, riwayatnya. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi dhaif. Sedangkan Abu Hatim Ar-Razi menilai Abdullah ibnu Kisan itu lemah. An-Nasai pun mengatakan laisa bil qawi. Abdullah ibnu Kisan itu bukan orang yang kuat. Illa anna lamma ra'ayna ibn Khuzaimah wal Bisti akhraja lahu akhrajna. Kata Al-Albani, akan tetapi dikarenakan kami mendapatkan Ibnu Khuzaimah dan Al-Bisti meriwayatkan dari Abdullah ibnu Kisan tadi, maka kami pun melakukan hal yang serupa. Artinya apa? Di saat posisinya sekedar sebagai penguat hadis-hadis yang sebelumnya, ini menunjukkan bahwa hadis ini naik, karena masalahnya ada pada seseorang yang bernama Abdullah ibnu Kisan. Tapi itu tuh ada hadis-hadis yang sahih, periwayatnya bukan Abdullah ibnu Kisan. Lafadznya mendekati, lafadznya yakni saling berdekatan. Ini menunjukkan ini bisa naik, terdongkrak. Yang tadinya dhaif karena Abdullah ibnu Kisan naik menjadi hasan. Seperti itu. Ya. Insyaallah pelajaran kita sudah terang benderang, sudah jelas.
yakni berbicara tentang tidak bolehnya kita duduk di atas kuburan dan sholat mengarah ke kuburan. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Silakan, ibu-ibu. Oh, ya silakan. Ada mikrofon nggak nih? Nggak ada. Ya udah, yang lantang aja, setengah menjerit. Biar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Terkait dengan ayat hadis awal pembahasan kita tadi itu, ada larangan duduk di atas kuburan ya Ustaz. Apakah makna duduk di atas kuburan itu adalah sebenarnya duduk di atas kuburan, ataukah berlaku juga duduk di samping kuburan seperti yang kita lihat banyak di pemakaman itu ada dibuatkan batu semacam keramik itu atau semisalnya ya. Apakah larangan itu juga berlaku hal tersebut Ustaz? Syukran Ustaz. Ya, dari pembahasan dari awal sampai akhir kita lihat Al-Albani sudah berusaha untuk menyebutkan berbagai macam riwayat, termasuk larangan kita berjalan menginjak bagian tengah kuburan atau pinggirnya. Nah, itu hendaknya dihindari supaya kita ini tidak melakukan suatu larangan. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan itu jadi sandaran orang. Tuh lihat, tuh dia duduk di atas kuburan, padahal kita duduk di pinggirnya kuburan, duduk di pinggirannya kuburan. Nah, hendaknya kita hindari. Kita berusaha, kalau tidak ada keadaan darurat, kenapa kok harus ada di atas kuburan? Ya kan? Minimal kita mengarahkannya kepada makruh tanzih. Yang artinya menghindarinya lebih baik daripada melakukannya. Jadi minimal nilai hukumnya itu makruh tanzih. Tapi ingat, bisa mengarah ke makruh tahrim, sesuatu yang dibenci dan hukumnya haram, karena pelanggaran terhadap larangan di dalam hadis. Jadi upayakan, kecuali kalau kuburannya bukan kuburan orang Islam, ya nggak apa-apa. Karena dari tadi yang kita bahas tuh kuburannya orang Islam, seperti itu. Kalau kuburannya orang kafir memang tidak masuk dalam pembahasan, seperti itu. Ya, ini ada yang bertanya, apakah betul pada saat sujud tidak diperbolehkan mukena hijab menutupi tempat wajah bersujud? Ya, memang di saat kita bersujud kita berusaha untuk, yakni seperti lelaki pakai topi seperti ini, hendaknya kita singkap agar jidat ini benar-benar kena. Termasuk juga, yakni kalau bisa kita melepas kacamata supaya saat kita sujud betul-betul kena. Karena begitu ada kacamata di sini, kita akan berusaha untuk tidak mengenakan kacamata ke
ke tanah, ke lantai atau ke sejadah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kedudukan jidat kita tidak betul-betul nempel di lantai atau di sejadah. Jadi kita singkap, yakni mukena kita, topi kita, apapun yang akan menghindarkan jidat kita secara sempurna untuk nempel di lantai atau di sejadah. Nah, apakah masuk kuburan harus lepas alas kaki? Ya, di zaman Rasulullah SAW seperti itu yang beliau lakukan bersama para sahabatnya. Nah, di mana kita tahu bahwa tanah pekuburan mereka itu tanah padang pasir, tanah pasir, sehingga yakni kita tidak beralas kaki di sana itu aman. Tapi tidak dengan Indonesia. Tidak dengan Indonesia. Yakni di Indonesia ini tanah seringkali basah. Kemudian tanah itu seringkali mengandung sesuatu yang tajam. Nah, kalau memang kita bisa mengamankan kaki kita dari menginjak sesuatu yang berbahaya atau najis, maka lepaskan sandal, karena itulah yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau. Tapi kalau ternyata yang terjadi bisa sesuatu yang tidak menguntungkan, artinya kaki kita malah jadi kena najis atau kena sesuatu yang tajam melukai kaki kita, nah itu lain lagi. Menghindar dari sesuatu yang berbahaya itu hukumnya wajib, karena mencelakakan diri kita adalah hukumnya haram. Jadi berusaha agar kita tidak celaka itu hukumnya wajib. Sementara menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW hukumnya mustahab. Kita yakni melakukan sesuatu yang mustahab, sesuatu yang disukai, yang biasa diistilahkan dengan sunnah, di saat tidak punya efek melanggar sesuatu yang wajib. Itu kita utamakan seperti itu. Yani seperti misalnya begini, mencium hajar aswad tapi dengan menyakiti muslimin, itu baik atau buruk? Baik atau buruk ibu-ibu? Boleh atau tidak kita bayar orang ceger? Orang-orang yang badannya kuat-kuat kita bayar 50 real atau 100 real misalnya, terus kita dijaga oleh mereka, semua ditabrak itu. Begitu sampai depannya kita dibukai jalan, kita disuruh mencium. Belum cium kita diamankan lagi pulang. Boleh atau tidak itu? Tidak boleh ibu. Kenapa? Menyakiti orang itu hukumnya haram. Sedangkan mencium hajar aswad hukumnya sunnah. Ya, jangan sampai kita berbuat sunnah dengan melakukan yang haram. Ya kan? Ini berpikir kayak gini tuh hendaknya ada pada kita. Kemudian pertanyaan yang lain. Ustadz, berapa lama tenggang waktu yang dibolehkan untuk mensolati jenazah? Semisal kita baru sempat 1 tahun kemudian
baru mensolatkan, apakah boleh? Ya, kalau kita misalnya orang dari luar negeri, ibu kita meninggal, misal, atau ayah kita meninggal, atau sahabat kita meninggal, kitanya tinggal di luar negeri, baru sempat datang, yakni setelah tahun berikutnya. Bolehkah kita sholat jenazah? Boleh. Kenapa tidak? Boleh. Karena memang tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Tapi niatnya harus niat untuk sholat jenazah. Batasannya tidak ada. Tapi ingat, jangan sampai berlebihan. Yani malah diulang-ulang. Bolehkah diulang-ulang? Ya jawabnya tidak boleh. Kalau sudah pernah ya sudah cukup. Karena alasannya sudah hilang, yaitu ingin menyolati jenazah, ya kan? Nah, adapun di saat seseorang memang sudah terhalang oleh waktu, kita yakni berada di luar negeri atau di luar kota, sudah terlambat waktu kita. Kenapa kok kita mesti memaksakan diri sholat jenazah, kan itu? Nah, dalam posisi seperti itu, jangan sampai nanti orang awam akan menafsiri dengan penafsiran yang salah terhadap perbuatan kita. Tuh lihat tuh sholat di depan kuburan, iya atau tidak? Ini efeknya nanti buruk. Kecuali kalau yakni tidak ada tafsir yang seperti itu. Tidak ada tafsir yang seperti itu, contohnya yakni kuburannya masih segar. Sehingga penduduk di sekitar kuburan itu masih ingat bahwa kuburan itu baru sehari 2 hari misalnya. Sehingga wajar kata mereka. Kenapa? Memang kuburan itu baru kok. Ya ini lain lagi itu ceritanya. Iya atau tidak? Jadi kita ini dalam hidup ini tidak lagi sendirian. Kita tidak lagi sendirian. Orang awam itu terus melototi kita. Apalagi sosok seorang itu dari jauh sudah kelihatan. Oh ini ustadz ini. Waduh, harus hati-hati banget. Kenapa? Iya atau tidak? Karena nanti jadi panutan, dijadikan alasan. Tuh ustadz itu aja gitu kok. Akhirnya jadi alasan mereka untuk berbuat sesuatu yang salah. Begitu. Ya. Silakan, barangkali masih ada pertanyaan. Ya, mana tadi mikrofon? Suaranya besar. Maksudnya mensyukuri jenazah? Bukan ini masalahnya apabila kita diberikan seseorang hadiah atau apa. Orangnya masih hidup? Iya. Terus kita mengucapkan alhamdulillah jazakallahu khairan, itu boleh atau? Alhamdulillahnya kepada Allah, terus bersyukur kepada Dia. Iya. Boleh. Jadi tidak ada kesalahan. Ini konotasinya beda, Bu. Beda. Ucapan alhamdulillah itu pujian kepada Allah. Ya kan? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dah selesai ini omongan. Kemudian kita berdoa. Berdoanya apa? Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasi kamu kebaikan. Kan doa. Tidak sepadan ini. Yang dipuji adalah Allah, berdoa kepada Allah untuk orang ini. Ini tidak sedang menyepadankan orang dengan Allah. Tidak masalah. Yang tidak boleh itu alhamdulillah walak.
segala puji bagi Allah dan bagimu. Nah itu yang nggak boleh, itu namanya menyamakan. Tapi yang tadi kan pujian untuk Allah, doa untuk orang, boleh. Karena beda-beda kelas, Bu. Yang tidak boleh itu Allah dipuji, orang dipuji bersamaan, itu yang nggak boleh. Kalau orang kita doai, bagus atau tidak? Bagus. Kita tidak sedang menuhankan dia. Ya atau tidak? Ibu secara terpisah boleh ibu memuji seseorang. Masya Allah, pintar kamu ya. Ya Allah, ini kepintaran Allah dan kepintaran orang ini. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena yang ini menyelaraskan Allah dengan orang, tidak boleh. Tapi secara terpisah kita bilang ini kepintaran orang ini. Boleh atau tidak? Ini tukang ini pintar banget. Ya, boleh atau tidak? Ya boleh aja. Memuji kepintaran orang boleh atau tidak, Bu? Yang tidak boleh itu menyepadankan dalam waktu yang sama antara Allah dengan seseorang. Itu yang tidak boleh. Ini adalah kepintaran Allah dan kepintaran fulan. Itu yang tidak boleh. Ya, silakan. Ada lagi yang ya Pak, mikrofon. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anda masih kurang paham soalnya bagaimana dari yang Nabi yang sholat di atas yang itu dari yang wanita yang meninggal itu kan, yang terus Nabi sholat di atas kuburannya itu bagaimana? Dan juga satu lagi yang kemarin sempat viral Ustaz, yang jamaah yang sholat di atas kubur Ustaz yang hari itu. Jamaah yang sholat di atas kuburan juga itu, sholat jenazah terus. Itu bagaimana menurut Ustaz? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, saya ulang lagi tadi hadis yang sahih menceritakan suatu saat Rasulullah SAW merasa kehilangan, tidak melihat seorang perempuan yang biasa nyapu masjid. Maka beliau bertanya, mana fulanah yang biasa menyapu di masjid ini? Kata para sahabat, meninggal dunia ya Rasulullah. Bagaimana kalian tidak memberitahu aku bahwa dia meninggal dunia? Maka kata Rasulullah, antarkan aku ke kuburannya. Maka Rasulullah pun diantarkan ke kuburan perempuan itu. Sesampai di hadapan kuburan perempuan itu, Rasulullah pun sholat, menyolati jenazah perempuan itu. Nah ini dalil yang kuat, yang menjadi sandaran bagi kita semua tentang bolehnya sholat jenazah di hadapan kuburan yang kita terlambat. Yang kita terlambat untuk menyolatinya di tempat sholat, ya atau tidak? Kita lakukan di depan kuburan karena kita memang terlambat. Nah, hal itu boleh kita lakukan. Misalnya kita mendengar si fulan meninggal dunia, kita pun pergi ke sana. Sampai di sana sudah dikubur. Maka kita bertanya, mana kuburannya? Ini kuburannya. Sholat kita di depan kuburannya dengan niat sholat jenazah. Boleh seperti itu. Ya. Silakan. Ada lagi yang lain? Ada, Masya Allah, ibu-ibu. Silakan Bu. Mana mikrofon? Ada di belakang banget tuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang kami ingin tanyakan, bagaimana kan ada perintah Nabi bahwa kita tidak dikatakan seorang iman sampai kita, ya maksudnya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Terus bolehkah kita berdoa meminta Allah mencintai kita dan kita dibuat oleh Allah supaya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun? Itu aja Ustaz. Maksudnya bukan mensetarakan Allah dengan Nabi SAW, tetapi sesuai dengan hadis itu, bagaimana supaya kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Ya, itu hadis yang sahih, Bu. Hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, salasatun, ada 3 hal. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Barang siapa yang ketiga hal ini ada pada dia, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa ketiga hal itu? Kata Rasulullah SAW, yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang telah berhasil menjadikan Allah dan Rasulnya adalah apa yang paling dicintainya mengalahkan hal yang lain. Jadi dijadikannya Allah dan Rasulnya itulah yang paling dicintainya, mengalahkan cintanya kepada ibunya, mengalahkan cintanya kepada ayahnya, mengalahkan cintanya kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada sahabatnya, dan seterusnya. Itu nomor 1. Nomor 2, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain penyebabnya karena Allah. Jadi kalau dia mencintai seseorang, saya cinta kepada ibu saya karena Allah. Saya mencintai ayah saya karena Allah. Saya mencintai orang ini karena Allah. Jadi dorongan yang menyebabkan seseorang itu cinta kepada siapapun adalah Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnari. Dia membenci perbuatan kekafiran yang dia akan kembali lagi kepadanya, seperti dia benci kepada saat dia akan dilemparkan ke dalam api. Jadi tingkat bencinya itu seperti bencinya seseorang yang histeria menjerit karena akan dilemparkan ke dalam api. Benci banget seseorang kepada api yang akan membakar dia. Nah, jadi kalau seseorang sudah membenci kekafiran, tingkat bencinya kayak itu dia akan merasakan manisnya iman. Ya. Jadi ini adalah hadis. Ini adalah hadis yang sahih. Kemudian kita bisa jadi akan bertanya, Ustaz, gimana ya caranya merasakan iman itu manis? Gampang, tidak sulit, gampang. Yani ada beberapa contoh. Yang pertama adalah rasa tenang tentram. Rasa tenang tentram. Rasa tenang tentram itu manis. Di mana kita ini di saat orang semuanya dalam keadaan gundah gulana, goncang, bingung, kita tenang dengan iman kita.
Contoh. Seseorang, yakni misalnya lagi naik sepeda butut yang kalau ditawarkan ke orang 100.000 rupiah pun nggak mau, nggak berani. Namanya sepeda butut. Kemudian dia dipanggil oleh satu orang punya Alphard baru keluar dari dealernya. Dia bilang kepada orang ini, Pak, Bapak mau nggak? Berikan sepeda butut Bapak ini kepada si fulan ini, sedekahkan. Nanti gantinya Alphard itu buat Bapak. Mau nggak? Mau banget. Ya udah, mau. Maunya itu dengan senang atau dengan sedih? Dengan senang, walaupun kehilangan sepeda butut. Ya kan? Nah, kalau kita itu sudah beriman bahwa dunia ini di mata Allah tidak lebih berharga dari selembar sayapnya nyamuk. Ya, di mata Allah kata Rasulullah SAW, di mata Allah, yakni dunia ini harganya seberapa? Tidak melebihi harga selembar sayap nyamuk. Jadi kalau saya mau memuliakan ibu-ibu, caranya gimana? Saya bungkus selembar sayap nyamuk. Ibu-ibu akan senang? Gak akan senang lah. Apa harganya sayap nyamuk? Nah, bisakah kita beriman sekelas itu? Menganggap dunia ini yang dianggap orang sangat mahal, sangat besar, sampai siap mati, siap bersaing, ya kan? Menghalalkan segala cara, ternyata kita memandangnya selembar sayap nyamuk. Ya. Nah, orang kalau sudah begitu akan melihat musibah dengan kesenangan. Para sahabat itu kalau lama nggak mengalami musibah nangis. Kenapa nangis? Karena mereka yakin banget kepada hadis di mana Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah kasih dia musibah. Jadi adanya musibah itu menyenangkan. Kayak tentara dipanggil, diundang, disuruh berenang, naik pangkat habis itu. Mau apa enggak? Mau ya? Mau banget lah. Karena buat naik pangkat ternyata harus melalui ujian, ya kan? Nah, sama. Musibah itu adalah ujian hidup, ya atau tidak? Nah, kemampuan memandang dengan iman dan keyakinan ini menyebabkan kita bisa menikmati musibah. Seperti orang tadi melepaskan sepeda bututnya dengan senang. Karena dia akan dapat apa? Alphard. Begitu juga kalau kita meyakini mahalnya surga. Dengan kita melepaskan dunia ini, ternyata kita akan dapat surga dengan yakin, kita akan menikmati. Seperti itu, Bu. Seperti itu. Ya. Cukup ya? Baiklah. Kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.